Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Muharam dari kelas manajemen 20A. Saya akan menjelaskan tentang return dan resiko. Yang pertama, return adalah faktor motivasi investor untuk melakukan investasi yang juga merupakan imbalan yang diperoleh atas keberaniannya untuk menanggung resiko atas investasi yang dilakukannya. Ada dua komponen utama yang diperoleh dari return investasi, yaitu yield dan capital gain, di mana yield merupakan aliran pendapatan yang diperoleh secara periodik dari investasi yang ditanamkan. Sedangkan capital gain adalah kenaikan ataupun penurunan dari berbagai sekuritas, bisa dalam bentuk saham maupun surat-surat lain hutang lainnya, yang dapat memberikan profit bagi seorang investor. Untuk menghitung total return dari yield dan capital gain, maka kita dapat menjumlahkan kedua sumber return tersebut. Sedangkan return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis, return total suatu investasi bisa dituliskan sebagai berikut: return total sama dengan yield plus capital gain dalam kurung loss. Perlu diketahui bahwa yield hanya akan berupa angka 0 dan positif, sedangkan capital gain dalam kurung loss bisa merupakan angka minus 0 dalam kurung 0 dan positif. Yang kedua, risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return harapan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Sedangkan return realisasi portofolio merupakan rata-rata pertimbangan dari return realisasi tiap-tiap sekuritas tunggal di dalam portofolio. Return realisasi tiap-tiap sekuritas tinggal di portofolio. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasian tiap-tiap sekuritas tunggal dan portofolio. Dalam konteks portofolio, risiko dari suatu aset dibagi menjadi dua komponen, yaitu yang pertama risiko sistematis, yang kedua risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar adalah yaitu risiko yang terjadi seiring dengan perubahan terjadi di pasar secara menyeluruh, dan risiko ini tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi karena fluktuasi. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor makro yang dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Yang kedua, risiko tidak sistematis atau sering disebut dengan risiko perusahaan, di mana dengan melakukan strategi diversifikasi, maka dari risiko dapat diminimalisir sebab risiko ini hanya ada dalam satu industri tertentu. Risiko sekuritas dalam satu industri yang dapat diminimalisir dengan membentuk portofolio yang well diversified yang dapat diverifikasi. Karena risiko ini unik untuk suatu perusahaan, yaitu hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain, maka risiko ini dapat diverifikasi di dalam portofolio. Contoh dari risiko yang tidak sistematis adalah pemogokan buruh, tuntutan oleh pihak lain, penelitian yang tidak berhasil. Dengan demikian, maka risiko adalah penjumlahan sama dengan risiko tidak sistematis ditambah risiko sistematik sebagai berikut: risiko total sama dengan risiko dapat diverifikasi plus risiko tak dapat didiversifikasi sama dengan risiko perusahaan plus risiko pasar sama dengan risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.